Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang alasan dibalik fatwa MUI terkait dengan masalah uang panai. Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia alasan dibalik fatwa MUI soal uang panai. Sebagai orang Bugis maupun Makassar, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah uang panai, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai uang belanja untuk keperluan acara pernikahan. Nah, jumlah uang panai ini sebenarnya relatif, tidak ada standar pastinya, karena jumlahnya ini ditentukan oleh kedua pihak keluarga. Lalu, ada masalah apa dengan uang panai ini? Beberapa tahun belakangan ini, uang panai kerap kali menjadi perbincangan hangat di kalangan para manusia di bumi Sulawesi ini. Dikarenakan ada beberapa keluarga yang menginginkan uang panai yang tinggi untuk siapa saja yang ingin menikahi anak perempuannya. Nah, dewasa ini biasanya uang panai ditentukan berdasarkan latar belakang si calon wanitanya. Jadi, apabila dia berasal dari keturunan bangsawan alias menyandang nama Andi, maka biasanya uang panainya lebih mahal. Apabila dia menyandang gelar sarjana atau magister, maka biasanya uang panainya akan setinggi pohon kelapa. Apabila si perempuan ini berasal dari keluarga yang kaya raya, maka biasa pula uang panainya akan setinggi gunung Latimojong. Jadi, semakin bagus latar belakang keluarga, pendidikan, dan ekonominya, maka biasanya uang panainya akan semakin tinggi. Namun, ini hanya berlaku bagi sebagian keluarga saja, tidak berlaku untuk secara keseluruhan, karena ada juga keluarga yang dengan kesuksesannya dan kecantikan yang dimiliki oleh anak perempuannya, dia memberi standar uang panai dengan apa adanya, alias tidak setinggi pohon kelapa ataupun setinggi gunung Latimojong. Nah, terkait dengan masalah inilah, sehingga banyak manusia di luar sana yang gagal nikah dikarenakan masalah uang panai. Uang panai sejatinya juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan si pihak laki-laki kepada pihak wanita. Olehnya itu, ada juga beberapa pihak laki-laki yang dengan bangga memberi uang panai tinggi kepada pihak wanita. Dan dia pun kadang jadi bahan cerita oleh tetangga di kiri dan di kanan. Tetangga pun jadi tidak mau kalah, giliran anaknya yang mau dilamar, dia pun memberikan tarif uang panai yang sangat tidak wajar. Jadi, makin ke sini, uang panai malah berubah jadi ajang gengsi antar keluarga. Mereka saling berlomba-lomba untuk menjadi pemegang rekor uang panai tertinggi, supaya bisa dicerita baik dan dibilangi tawa di kalangan para tetangga dan keluarga. Jadi, sampai di sini, kita tentu sudah paham bahwa something wrong with this uang panai. Ada sesuatu yang salah dengan uang panai ini. Esensinya seolah telah berubah ke arah yang justru menjadi ajang pamer dan ria-riaan. Nah, menanggapi hal ini, Dr. Kiai Haji Ruslan Wahan selaku Ketua Bidang Fatwa MUI di Sulawesi Selatan pun kemudian menanggapi. Dengan pertimbangan dalil, nantinya kita harapkan terjadi kemaslahatan dan kemudahan bersama di masyarakat, terutama uang panai. Intinya, kita berupaya untuk menciptakan kemudahan dan kemaslahatan di masyarakat. Demikian tandas beliau. Jadi, alasan dibalik pembuatan fatwa MUI perihal uang panai ini jelas untuk memudahkan para kaula muda yang ingin menikah, tapi terhalang karena uang panai yang terlalu tinggi. Beliau juga menegaskan bahwa dalam Islam, pernikahan itu haruslah dimudahkan. Terkait dengan tingginya uang panai, hanyalah adat yang menginginkan hal itu. Jadi, di dalam Islam, pernikahan itu sebaiknya dipermudah. Namun, uang panai itu sendiri adalah bagian dari tradisi
adat istiadat suku Makassar dan juga suku Bugis. Jadi ada dilema saat ini. Meski demikian, salah satu alasan dibalik dicetuskannya fatwa MUI ini juga karena adanya sebuah kasus pencurian 63 batang besi senilai 200 juta milik markas Polda Sulawesi Selatan. Dan pelaku pencurian ini mengaku sangat ingin menikah, namun jumlah uang panai yang dimilikinya masih sangat kurang, dan terpaksa dia pun mencuri. Jadi, memang adalah kebijakan yang tepat untuk segera membuat fatwa terkait dengan uang panai ini sendiri, agar tidak ada lagi warga yang berbuat lain-lain demi memenuhi uang panai yang terlalu tinggi. Supaya tidak ada lagi orang yang gagal menikah, supaya tidak ada lagi hati-hati yang luka, supaya tidak ada lagi korban uang panai berikutnya, supaya tidak ada lagi orang yang berbuat kejahatan hanya demi memenuhi uang panainya. Dan perlu kita ketahui bersama kalau sejatinya mahar dan uang panai itu adalah dua hal yang berbeda. Mahar adalah ajaran Islam, sedangkan uang panai adalah bagian dari adat dan tradisi masyarakat Bugis dan Makassar. Sebagaimana yang dilansir dari website MUI mengatakan bahwa uang panai merupakan tradisi suku Bugis dan Makassar yang aslinya berfungsi sebagai uang belanja untuk semua kebutuhan resepsi pernikahan. Sedangkan mahar adalah uang atau barang yang dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi istrinya. Jadi yang wajib itu adalah mahar, sedangkan uang panai itu hukumnya tidaklah wajib. Itu hanyalah bagian dari tradisi suku Makassar maupun suku Bugis. Jadi seperti itu teman-teman. Memang uang panai sendiri ini adalah bagian dari tradisi. Meski demikian, konsep uang panai ini juga tidak melanggar syariat Islam, maka hukumnya diperbolehkan. Namun tentu saja tidak dalam jumlah yang terlalu berlebihan sampai-sampai harus memberatkan pihak laki-lakinya. Jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Memang dalam fenomenanya ada juga pihak laki-laki yang ingin memberikan uang panai tinggi kepada pihak mempelai perempuan dikarenakan sebagai bentuk penghormatannya kepada pihak perempuannya. Namun di satu sisi ada pula pihak wanita yang meminta terlalu tinggi uang panainya, sehingga mengakibatkan pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhinya. Jadi sepertilah dilema yang terjadi saat ini. Bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Apakah fatwa ini harus ditetapkan atau justru tidak usah dibuat? Silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like dan share juga ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan subscribe juga ke channel ini tentunya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.